Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sanindya Berlian Safita dengan NIM 20050974010 dari kelas PTI 2020B Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, pengertian standarisasi jaringan komputer. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Definisi TCP or IP model. TCP adalah Transmission Control Protocol or IP adalah Internet Protocol. Ini dikembangkan oleh agen proyek Departemen Pertahanan DoD. Tidak seperti model OSI, itu terdiri dari 4 lapisan dengan masing-masing memiliki protokolnya. Protokol internet adalah seperangkat aturan yang didefinisikan untuk komunikasi melalui jaringan. TCP or IP suite adalah seperangkat protokol yang mencakup TCP, UDP, ARP, DNS, HTTP, ICMP, dan lain-lain. Ini kuat, fleksibel, dan sebagian besar digunakan untuk menghubungkan komputer melalui internet. Dapat beberapa lapisan pada TCP or IP, lapisan antarmuka jaringan, lapisan internet, lapisan transportasi, dan lapisan aplikasi. Lalu pada model OSI atau Open System Interconnect diperkenalkan oleh ISO International Standard Organization. Ini bukan protokol tetapi model yang didasarkan pada konsep layering. Ini memiliki seperangkat lapisan vertikal, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Ini mengikuti pendekatan bottom up untuk mentransfer data. Terdapat 7 lapisan model, yaitu ada lapisan aplikasi, presentasi, sesi, transportasi, jaringan, tautan data, dan lapisan fisik. Pengertian OSI layer. OSI layer adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI layer menggambarkan bagaimana informasi dari suatu aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu aplikasi di komputer lain. OSI layer secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan di mana masing-masing lapisan memiliki tugas yang spesifik. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Terdapat beberapa protokol yang bekerja di OSI layer. Ada application layer, yaitu terdapat HTTP Hypertext Transfer Protocol. Di sini digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. Lalu ada FTP File Transfer Protocol, protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Ada NFS, Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Ada DNS, Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Lalu yang terakhir ada POP3 Post Office Protocol, protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. Presentasi layer. Yang pertama ada Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara line text. Kedua, ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Lalu ada SNP, Simple Network Management Protocol, yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Session Layer NetBIOS berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya untuk memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Ada NetBIOS, NetBIOS Extended User Interface, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Ada ADSP, Apple Talk Data Stream Protocol, yang memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Ada PAP Printer Access Protocol
untuk akses pada jaringan AppleTalk, dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Ada SPDU, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Transport layer ada TCP yang menyediakan layanan penuh lapisan transfer untuk aplikasi. Ada UDP yang menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Data link layer ada PPP or point-to-point protocol, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, yang digunakan untuk menyambung serial. Network layer, yang pertama ada IP, Internet Networking Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Ada RFP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga ada RARP, Reverse Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Lalu ada SQL layer, nah ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Perbedaan TCP dan UDP. TCP Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Nah, di sini ada perbedaan juga antara TCP dan UDP. TCP beroperasi berdasarkan konsep koneksi, sedangkan UDP tidak berdasarkan konsep koneksi, jadi harus membuat kode sendiri. Lalu TCP jaminan pengiriman penerimaan data akan reliable dan teratur. Nah, sedangkan UDP ini tidak ada jaminan bahwa pengiriman dan penerimaan data akan reliable dan teratur. Demikian dengan selanjutnya, banyak sekali perbedaan antara TCP dan juga UDP. Lalu bagaimana cara TCP dan UDP bekerja? Di sini ada animasi bagaimana TCP bekerja, yaitu memberikan yang pertama, TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik, sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan yang akan datang berikutnya. Kedua, setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Yang ketiga, pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Yang keempat, apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Lalu, bagaimana UDP bekerja? Nah, berikut ini adalah animasi bagaimana UDP bekerja. UDP ini menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP ini tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Perbedaan lainnya, ini ada perbedaan antara TCP dan UDP. Perbedaan jelas dari keduanya adalah penggunaan koneksi. Apabila TCP menggunakan koneksi, sedangkan UDP tidak menggunakan koneksi sama sekali. Lalu TCP berfungsi saat sebuah pesan dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya, sedangkan melintasi internet. Nah, sedangkan UDP tidak, hanya sebagai protokol pengangkut pesan. Selanjutnya, perbedaan pada jenis aplikasinya yang menerapkan protokol. TCP biasa diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya yang tidak terlalu cepat. Aplikasi yang biasa menggunakan protokol TCP adalah platform, email, dan situs web. Network protokol. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada di dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Nah, macam-macam protokol network ini ada Serial Line Internet Protocol, Implement Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol, Telecommunication Network atau Telnet. Ya, berikut ini juga sudah dijelaskan bagaimana fungsi atau kegunaan dari macam-macam network protokol ini. Nah, di sini ada reserve port, ranknya
01023 merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan ya, sudah reserve oleh IANA, Internet Assigned Number Authority. Hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Pada tabel ini juga sudah dijelaskan ada nomor port, jenis port, keyword, dan juga digunakan untuk apa. Yang terakhir ada registered port, ranknya 1024 sampai 49, range 1024 49151. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Pada tabel ini juga sudah dijelaskan ada port number, lalu ada protokol dan aplikasinya. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.